Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, kembali lagi bersama saya Intan Anissa Fitri. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang penelitian kuantitatif. Kuantitatif secara singkat merupakan data yang memiliki bilangan atau metode penelitian menggunakan angka dan statistik dalam pengumpulan serta analisis data yang dapat diukur. Contoh data kuantitatif sendiri seperti umur, tinggi badan, dan berat badan. Metode pengumpulan data kuantitatif biasanya dilakukan dengan 3 cara, yaitu yang pertama probability sampling, yang kedua database, yang ketiga kuesioner atau survei. Ada jenis-jenis metode penelitian kuantitatif. Terdapat 7 jenis metode penelitian kuantitatif. Yang pertama yaitu korelasi. Metode korelasi merupakan salah satu dari macam-macam metode penelitian kuantitatif yang digunakan dalam evaluasi, terutama untuk mendeteksi sejauh mana variasi pada suatu faktor berkaitan dengan variasi pada satu atau lebih faktor lain berdasarkan koefisien korelasi. Macam-macam metode penelitian kuantitatif seperti korelasi adalah penelitian dengan tujuan untuk mendeteksi tingkat kaitan variasi-variasi yang ada dalam suatu faktor dengan variasi-variasi dalam faktor yang lain dengan berdasarkan pada koefisien korelasi. Yang kedua ada deskriptif. Metode deskriptif merupakan salah satu macam-macam metode penelitian kuantitatif dengan suatu rumusan masalah yang memadu penelitian untuk mengeksplorasi atau memotret situasi sosial yang akan diteliti secara menyeluruh, luas, dan mendalam. Jenis metode penelitian kuantitatif seperti deskriptif ini bertujuan untuk melukiskan secara sistematis fakta atau karakteristik populasi tertentu atau bidang tertentu secara faktual dan cermat. Yang ketiga yaitu kausal komparatif. Metode penelitian kausal komparatif merupakan salah satu dari macam-macam metode penelitian kuantitatif. Nama populer dari macam-macam metode penelitian kuantitatif ini adalah ex post facto. Metode kausal komparatif digunakan dalam evaluasi untuk mengetahui kemungkinan hubungan sebab dan akibat. Yang keempat ada komparatif. Komparatif berfungsi membandingkan dua perlakuan atau lebih dari suatu variabel atau beberapa variabel sekaligus. Tujuan komparatif ini untuk melihat perbedaan dua atau lebih situasi, peristiwa, kegiatan, atau program. Perbandingan yang dilihat dari bagaimana seluruh unsur dalam komponen penelitian terkait antara satu sama lain. Perhitungan yang digunakan macam-macam metode penelitian kuantitatif seperti komparatif ini adalah berupa persamaan dan perbedaan dalam perencanaan, pelaksanaan, serta faktor pendukung hasil. Yang kelima, eksperimen. Eksperimen merupakan salah satu dari macam-macam metode penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif ini dilakukan untuk menguji efektif atau tidaknya variabel eksperimen. Penelitian eksperimen biasanya lebih banyak digunakan dalam bidang eksak. Ada 2 jenis penelitian eksperimen, yaitu semu dan sungguhan. Metode eksperimen semu biasanya digunakan dalam evaluasi untuk memperoleh informasi yang merupakan perkiraan yang dapat diperoleh data sebenarnya. Eksperimen ini biasanya digunakan dalam kondisi yang tidak memungkinkan untuk mengontrol atau memanipulasi variabel yang relevan. Yang keenam, survei. Survei digunakan dalam evaluasi untuk membuat pencanderaan secara sistematif, faktual, dan akurat terhadap fakta-fakta serta sifat-sifat populasi atau daerah tertentu. Survei ini digunakan untuk memperoleh atau mengumpulkan data informasi tentang populasi yang besar, biasanya menggunakan sampel yang relatif lebih kecil. Survei sendiri digunakan untuk memecahkan masalah-masalah isu skala besar yang aktual dengan populasi yang sangat besar, sehingga diperlukan sampel ukuran besar. Yang terakhir ada inferensial.
Inferensial sendiri merupakan salah satu macam-macam metode penelitian kuantitatif yang melakukan analisis hubungan antar variabel dengan pengujian hipotesis. Maka, kesimpulan penelitian jauh melampaui sajian data kuantitatif. Dalam penelitian inferensial dapat membahas tentang besarnya peluang kesalahan dalam pengambilan kesimpulan. Selanjutnya, jenis data kuantitatif. Pada data kuantitatif terdapat dua jenis, yaitu continue data dan discrete data. Continue data merupakan data berkelanjutan atau data yang bisa dipecah menjadi bagian-bagian lebih kecil. Artinya, pengukuran data tidak ditentukan antara dua titik realistis dan hasilnya tidak harus bilangan bulat. Jenis data ini umumnya dipakai di skala pengukuran, misalnya Anda mengukur panjang tongkat dan hasilnya adalah 50,67 cm. Ada kemungkinan angka-angka lain lebih banyak setelah tanda koma. Angka-angka yang muncul dalam continue data kebanyakan tidak rapi atau bersih. Variabel di kumpulan data ini sering mengarah ke titik desimal. Yang kedua, discrete data. Berbeda dengan continuous data, discrete data merupakan jenis data numerik yang mencakup bilangan bulat saja. Data ini terdiri dari nilai-nilai konkret yang tidak bisa dipecah. Misalnya, teman-teman memiliki 5 motor. Berapapun jumlahnya, perhitungan jumlah motor adalah dalam hitungan bulat. Tidak mungkin teman-teman menghitung motor berjumlah 5,2 atau 5,78 motor. Terakhir, tujuan penelitian kuantitatif. Tujuan penelitian kuantitatif dapat beragam tergantung pada konteks dan bidang studi. Namun, secara umum penelitian kuantitatif bertujuan untuk yang pertama, untuk mengukur fenomena. Penelitian kuantitatif bertujuan untuk mengukur dan menguantifikasi variabel-variabel tertentu dalam suatu populasi atau sampel. Jadi ini sering melibatkan penggunaan statistik untuk menggambarkan data. Yang kedua, untuk menguji hipotesis. Salah satu tujuan utama penelitian kuantitatif adalah untuk menguji hipotesis. Peneliti menggunakan metode kuantitatif untuk menentukan apakah hipotesis mereka didukung atau ditolak berdasarkan analisis data numerik. Yang ketiga, mencari hubungan antar variabel. Penelitian kuantitatif sering berupaya untuk menemukan dan menganalisis hubungan antar variabel. Jadi ini bisa berupa hubungan korelasi, misalnya apakah ada hubungan antara pendidik dan pendapatan, atau hubungan kausal, misalnya apakah program pendidikan tertentu meningkatkan hasil belajar. Yang keempat, menggeneralisasi temuan. Dengan menggunakan sampel yang representatif dan metode statistik yang tepat, hasil penelitian kuantitatif dapat digeneralisasikan ke populasi yang lebih luas. Jadi ini berarti temuan dari penelitian kuantitatif seringkali dianggap lebih umum dan dapat diterapkan pada konteks yang lebih luas. Yang kelima, untuk mengembangkan teori. Data kuantitatif dapat digunakan untuk mengembangkan teori-teori baru atau memodifikasi teori yang sudah ada. Melalui analisis data, peneliti dapat menemukan pola-pola baru atau memperkuat teori-teori yang sudah ada dengan bukti empiris. Yang keenam, untuk membuat prediksi. Dengan menggunakan model statistik, penelitian kuantitatif dapat digunakan untuk membuat prediksi tentang fenomena masa depan. Misalnya, model prediktif dapat digunakan dalam bidang ekonomi untuk meramalkan tren pasar atau dalam epidemiologi untuk memprediksi penyebaran penyakit. Yang terakhir, untuk memberikan bukti, kebijakan, dan praktik. Penelitian kuantitatif sering digunakan untuk membuat kebijakan dan praktisi untuk mendasarkan keputusan mereka pada bukti empiris yang solid. Misalnya,
Hasil dari penelitian kuantitatif dapat digunakan untuk merumuskan kebijakan pendidikan, kesehatan, ataupun ekonomi. Demikian tadi penjelasan mengenai penelitian kuantitatif. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.